apa kabar? Semoga semua sehat-sehat, semoga semua dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Juga buat sahabat-sahabat Siga saat ini yang dilanda ujian, semoga selalu diberi kesabaran, keikhlasan, ketulusan untuk menerima segala ujian, dan mudah-mudahan didekatkan dengan segala solusi permasalahan-permasalahannya. Amin. Bisa juga mendoakan semuanya yang menonton acara ini. Mudah-mudahan kawan-kawan juga dapat pencerahan atau dapat satu masukan-masukan baru untuk kuat dalam menghadapi kehidupan dengan segala ujian-ujian yang diberi tantangan oleh Tuhan untuk kita bisa lewati dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita membahas sifat selanjutnya yaitu janin. Nah, nanti Mr. Siga akan menjelaskan dari mana asal muasal sifat 13 itu diambil. Kenapa buku ini bisa mengambil sifat kita. Nah, bukunya buku Sinar Suci Alam, buku penuh semangat. Halo, hidup harus punya semangat, gairah. Wah, jangan loyo kawan-kawan. Apalagi ketika ada masalah, jangan loyo, harus semangat kita untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan itu tidak bisa dihadapi dengan sifat loyo itu. Kehidupan ini keras ke depannya, penuh tantangan, ujian-ujian baru yang belum kita pahami akan datang. Dan kita harus punya semangat, kesiapan untuk menghadapinya. Modal awal apa? Semangat. Seperti buku yang penuh semangat. Jadi kita akan membahas sifat batin lagi. Sifat selanjutnya itu yang sifat dimiliki batin atau seseorang insan yang mempunyai hati dan perasaan, yaitu sifatnya janin. Nah, janin ini apa? Kenapa kami tulis janin di sini? Karena janin itu hidupnya di dalam kandungan seorang ibu, tapi dia bisa hidup bertumbuh dan sampai melahirkan dari sperma sampai melahirkan. Kenapa dia bisa seperti itu? Janin itu bisa itu karena dia punya keyakinan, punya kepercayaan dengan Tuhan, dengan alam semesta ini, punya kepercayaan bahwa kita ini bisa hidup, kita ini memang bisa tumbuh, kita ini bisa berubah berevolusi menjadi lebih baik lagi. Yang penting kita yakin dulu. Untuk fasilitas syariat atau usahanya kita cari, tapi kita harus mempunyai keyakinan dulu bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu sayang, bahwa alam semesta itu sayang dengan kita. Nah, itu dia memberi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk kita nikmati. Seperti laksana bayi itu tadi, Tuhan memberi yang terbaik, tinggal kita yakin menjalani. Jangan melakukan tindakan yang aneh-aneh, berjalanlah sesuai yang dikehendaki Sang Pencipta atau yang dikehendaki alam semesta. Niscaya kita akan seperti bayi itu tadi, bisa tumbuh dalam sesuatu hal yang hampir tidak mungkin kan. Dia bekerja tidak, tapi bisa berkembang, tapi karena alam semesta Tuhan sayang gitu. Jadi kita harus yakin dulu melakukan segala sesuatu, menjalani kehidupan, berumah tangga, kita harus yakin bahwa kita memang akan berhasil membangun sebuah usaha, membangun sebuah organisasi. Tapi segala persoalannya nanti bisa diatasi sambil jalan, cari solusinya. Jadi intinya seorang janin itu mempunyai keyakinan. Kalau kita tidak yakin, berarti kita tidak punya perasaan dalam menjalani kehidupan. Ragu-ragu, takut, segala macam, tidak pakai hati, tidak mendalam memikirkan segala sesuatu perencanaan. Jadi benar-benar kita harus mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu, mengambil langkah, mengambil tindakan, mencoba segala sesuatu. Modali dengan yakin. Nanti ikhtiar atau solusinya dicari sambil jalan atau direncanakan dulu di awal, bisa juga supaya lebih perfect lagi, lebih sempurna. Nah, itu. Jadi sahabat-sahabat Siga yang belum mengerti atau belum jelas tentang ini, ya bisa miliki buku ini. Belum jelas banget dari penjelasan Mr. Siga, atau bisa kita tanya jawab di kolom komentar, atau nanti Mr. Siga bentuk konten lagi, nanti Mr. Siga bantu supaya memperjelas lagi. Jadi ada yang tidak tahu atau ada kebingungan, silahkan untuk memperjelas. Jadi membedakan orang yang punya perasaan atau tidak punya perasaan dalam kehidupan, menghadapi kehidupan, di keyakinannya. Dia yakin, mantap. Kalau orang yang ragu-ragu itu perasaannya kurang, hatinya kurang bermain. Jadi antara pikiran dan hati ini mantap dalam memahami segala sesuatu. Nah, itu orang yang punya perasaan. Jadi sahabat Siga bisa tanya jawab lah intinya. Oke, jadi buat kita bagaimana supaya kita yang asalnya ragu-ragu, berarti hati kita kurang main, bisa kita memasuki hal yang main lah hati kita supaya lebih kuat dengan keyakinan kita tadi. Nah, itu sahabat Siga, salah dan hilap mohon maaf. Tujuannya untuk kita mengerti tentang perasaan hati kita itu seperti apa sebagai insan, untuk memainkannya, untuk memerankannya, untuk menghidupkannya.
Sekian, terima kasih.